Pagi Daling. Aing poho. Carana live kumaha. Pagi Kasep, pagi Gelis, pagi. Good morning semua sadayana, kumaha damang. Alhamdulillah pangestu. Hatur nuhun Kasep, hatur nuhun Kasep. Selamat pagi. Happy New Year untuk yang baru aja bergabung. Olahraga apa pagi hari ini? Hari ini istirahat. Hari ini tidak olahraga. Badannya capek. Ternyata kemarin tuh sepedahan. Gue kan udah lama banget nggak sepedahan ya. Terus kemarin sepedahan cuman nggak nyampe 20 kilo kayaknya. Dan badannya sakit banget. Nggak meeting ya nggak dong, baru jam 7. Jarang banget gue jam 7 meeting ya. Jam 7 kan sudah di plot untuk ya. Kalau gue meeting pada marah. Gimana sih? Enggak, merong-merong. Enggi Edinda Mary. Gimana tidur? Gimana tidur? Enak? Enak. Semalam di area tempat gue tinggal hujan. Oh. Jadi tidurnya tuh berbalut udara dingin Jakarta. Seneng banget. Itu tuh psikis nggak sih sebenarnya? Kalau kalau cuaca hujan, maka tidur akan lebih enak gitu. Kayaknya ya. Dan kayaknya it's very soothing loh, Web. Pagi-pagi mendengarkan suara hujan rintik-rintik di luar gitu. Masa? Terus lo ngeliat, for me ya. Terus ngeliat langit abu-abu gitu. Terus kayaknya everything slows down gitu. I like it. You like it? Good. Gimana? Udah nonton YouTube-nya Ruby? Udah. Terus, what do you think? Gue kemarin abis ikut kelas body pump siang-siang di Kemang Village bersama ibu-ibu Jaksel, bersama Oni-Oni di Jakarta Selatan. Itu tetangga lo itu, yang waktu itu geng yoga juga? Nggak ketemu, tapi gue ketemu guru yoga temen gue namanya Rido. Dia bilang gini, Mas Dev kok nggak ikut kelas yoga pagi? Terus gue bilang gini, Rido, aku kalau pagi nggak keburu gitu. Ngapain pagi-pagi? Pagi-pagi soalnya aku kerja. Terus orang kan komentari, kan nggak semua orang paham ya Web kalau kita tuh suka live TikTok pagi-pagi ya. Tapi orang tahu kita suka di TikTok dia gini. Oh yang talk show di TikTok itu ya? Iya, itu kerjaan aku gitu. Talk show di TikTok ya, baru lagi nih ya. Talk show di TikTok itu ya Mas? Iya, itu kerjaan aku. Jadi aku baru bisanya tuh jam 9-an. Jadi ya udah, gue nggak ikut kelas yoga, gue ikut kelas body pump. Enak juga kan weightlifting gitu. Ya udah temen body pump gue jam 9.30 ya apa kalau bukan ibu-ibu ya Shay? Benar. Terus apa tuh pendapat lo soal Ruby? Nah, jadi abis kelas body pump gue pulang makan, gue live sebentar promoin catering gue, terus gue nonton itu. Terus? Well, you want my honest opinion? Ya. Yang seneng dari nonton. Bentar. Sorry motong. Sorry. Punten, Kasep punten, pisan nyelak punten, pisan. Mangga Kasep, mangga. Permennya dibuang dulu. Kalau lagi host talk show tuh jangan makan permen. Gue tuh selalu loh gitu Iben. Kayak enak banget tuh permennya. Gitu. Gue takut muncrat. Jadi gue Iya. Oke, jadi your honest opinion. Ini deg-degan deh gue.
Ya, tapi nanti yang seneng dari zaman podcast sama YouTube sekarang tuh adalah menyaksikan gaya wawancara orang yang beda-beda ya. Betul. Jangan, gue nggak mau bahas teknik. Iya. Gak usah. Gue juga nggak mau bahas teknik, cuman maksudnya kelihatan gitu bahwa di dalam obrolan tersebut yang take control of the conversation is the guest. Ya, nggak. Tapi gue mau tahu kontennya yang mau gue tanya sama lo. Kontennya, gue kan hanya kenal sang pewawancara melalui konten sosial media ya, dan melalui engagement gue yang cuma sekali wawancara diary date gitu, quite revealing ya. Revealing maksudnya tuh apa ya? Banyak sisi dari pewawancara yang nggak pernah gue pahami sebelumnya, terbongkar di sesi tanya jawab itu. Nah, itu yang sebenarnya gue gini, benar kalau secara teknik kan harusnya dia yang jaga ya, betul kan? Tapi justru di situ gue gini, anjrit, ini malah yang vulnerable adalah si pewawancaranya. Dan gue juga tidak bisa mengharapkan Haimin Sunim untuk kebongkar di situ. Iya. Itu sama kayak gue ngewawancara Ibu Profesor Stella siapalah itu yang wamen. Ibu Profesor Stella. Itu nggak bisa dibongkar, Bo. Karena setiap kali gue nanya apa, dia selalu punya data yang dia keluarin. Nah, on that matter gitu ya, the beauty of interviewing buat gue ya adalah it's like a dance. Seperti sebuah tarian gitu. Kan kelihatan tuh si pewawancaranya gini, aduh 10 menit sisa wawancaranya dia bilang gini, I still have a lot of question that I have not answer gitu. Menurut gue kenapa wawancara itu kayak dance? Ya, you just need to go with the flow gitu. Ikuti arahnya dan arusnya gitu. Tamu yang bisa diatur, ada tamu yang emang we just need to surrender with the dynamic of the conversation, dan itu tuh menarik sekali untuk disaksikan. True. Nah, balik lagi gue, pertanyaan gue adalah kontennya, bukan tekniknya. Nah, bagian mana dari kontennya? Itu 45 menit. Kontennya per 15 menit ganti-ganti yang. Enggak, maksud gue gini. Sebenarnya kan itu adalah interview promo buku. Betul ya? Karena kan bukunya Haimin Sunim itu dicetak ulang dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian sama KPG Group ya, kalau nggak salah ya. Terus kemudian dia juga membahas buku terakhirnya Haimin Sunim yang When Things Don't Go Your Way, ya kan? Nah, justru di situ tuh ada banyak sebenarnya poin-poin gitu yang bisa lo ambil sebagai pelajaran. Nah, apa nih take out-nya dari 45 menit dan 15 menit gonta-ganti topik itu? Take out-nya yang paling membekas buat gue itu adalah, nah gitu loh. digiring dong, kan gue nggak tahu arahnya mau kemana. Ya ini kan bukan interview. Ya, kan lo bikin gue interview lo Haimin Sunim. Gila ya lo ya. Pagi-pagi udah merong-merong. Kenapa? Kurang sium nih kayaknya. Nah ini baru namanya giring. Gue tahu rating tuh tinggi kalau kita berantem. Niji gak sih giring? Ganesha dong, udah keluar dari Niji. Kan dia wamen sekarang. Oh iya, giring Ganesha. Tapi kan Niji akan selalu ada di hati. Ya bener. Lanjut. Apa? Nah, take out Mali. Seperti buku yang gue pernah baca dan kita bahas bareng gitu. Bukunya Oprah sama Arthur Brooks, What Had Happened to You. Ya. Betulnya obrolan Felix sama Haimin Sunim itu semua pertanyaannya. Ruby. Oh ya, Ruby sama Haimin Sunim itu semua adalah kayak gini. Felix cerita gini. Aduh, gue marah-marah nih. Ruby, namanya Ruby. Kan Alexander Ruby. Ya panggilannya Ruby. Ruby kayak toko sepatu anak-anak itu. Ya udah biarin aja namanya Ruby. Kan kalau Ruby gini, aku marah-marah nih di jalanan kalau Jakarta macet.
Haimin, lu perhatiin deh cara dia bertanya. Dia selalu mengupas, mungkin yang perlu diketahui adalah kenapa lu marah-marah. Betul. Terus begini, apa yang paling lu sebel? Aku sebel sama politikus. Mungkin yang perlu diketahui kenapa lu sebel sama politikus. Betul. Jadi sama seperti buku itu, bagaimana kita tuh sebagai manusia ya Nek gitu. Semua yang kita lakukan itu ada motor penggeraknya. What happened to you? Nah, itu. What happened to you? Itu Dan dah. kalau kita mau sok membahas gitu ya, itu juga sebetulnya yang juga menarik adalah dan juga mahal dari interview itu bagaimana journey-nya Ruby mengetahui perjalanan di self discovery-nya. Dia yang dari begitu terbuka terus dia menutup diri, mencoba mikir, terus dia buka diri lagi gitu. Iya ya, ternyata begini begitu begini begini. Itu yang menurut aku menarik dan buat gue, jago si Haimin ini. Nah, lu tau nggak? Itu yang menurut gue gini loh. Yang mau gue ambil sebenarnya take outnya adalah itu tadi. Lu selalu lihat cerita di belakangnya deh. Jangan cuman lihat depannya doang. Baik lu melihat orang lain atau lu melihat diri lo gitu. Kalau gue terus terang, terlepas dari akhirnya malah jadi yang terkupas adalah Ruby instead of Haimin Sunim. Tapi gue belajar gini loh, satu ya. Orang yang selalu marah-marah dan penuh dengan kebencian, itu pasti ada sesuatu yang dia tekan. Ada sesuatu yang dia tahan setengah mati. Ini yang sebenarnya pengen gue bawa gitu sama teman-teman semua. Kalau lo punya penuh kebencian, hidup lo bitter, lo selalu melihat semua hal itu buruk, pahit. Coba lo berhenti dulu sebentar deh. Terus lo cek, what's wrong with me? It's not the world, I think it's me. Ya. Even misalnya in relationship, kan ada contoh di situ ya. Haimin bilang kan bahwa lo menikah, lo divorce, lo bilang orangnya begini, dia toxic lah, dia sangatlah begitu, begini sehingga akhirnya kita divorce, Terus lo in new relationship, lo divorce lagi. Haimin bilang kan, tar dulu, jangan masuk relationship ketiga, coba lo berhenti dulu. Lo cek, dua orang berbeda, yang sama siapa? Elunya. Jangan-jangan yang salah elunya, baby. Iya, true. Iya kan? Jadi pelajaran itu yang gue gini, damn, bener nih. Terus ketika lo benci sama orang, kalau itu kan konteksnya adalah politisi gitu ya. Gue benci sama politikus, begini. Coba sebentar, apa yang bikin lo benci sama mereka? Lo gali terus, akhirnya jadi kebuka kan? Lo pingin kayak mereka, tapi lo nggak bisa. Ya kan? Iya, dan ada isu otoritas figur gitu ya pada banyak dari kita tuh. Iya, itu yang gue dapet tuh. Iya, Oke. Enough about Ruby. Tapi iya, it's not about Ruby ya, teman-teman jangan salah ya. We adore his contents. I think he is a great human being gitu. Yes. And I thank him for giving us the opportunity of learning from the interview gitu. Yeah. Dan itu juga pengalaman yang nggak sembarangan loh. Lu bisa wawancara Haimin Sunim, and you get the chance to bare naked in front of your audience. True. Iya, itu pengalaman yang sangat mahal. I envy and I am happy for him for that. Yes. Dan buat gue, kenapa kita bisa resonate dengan itu? Karena kita diingetin lagi gitu. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita tuh sebetulnya akarnya yang banyak tidak kita sadari ya, Nek. Iya. Akarnya yang banyak tidak kita sadari. What happened to you? Itu dia. Haimin. Dan gue kan pernah ketemu sama Haimin ya. Gue pernah ketemu sama dia. He is not easy. Jadi emang tipikal, lo tahu kan, tipikal guest yang memang tidak akan membuka dirinya.
Iya, Dia cuma ada di koridor aja terus gitu. iya, kan dia biksu, Wet. Betul. Dia udah keluar dari egonya dia. It's not about him gitu. Buat gue ya, dia itu tipe tamu yang udah jelas, udah jelas banget apa yang mau dia bagi dalam setiap interview. Udah jelas gitu. Lu ikutin aja dia maunya apa. Benar. He will not peel off himself up to a point yang dia udah tahu gitu, kayak dia membagikan gitu. Coba deh gitu. Kita tuh kadang-kadang cara menyembuhkan inner child. Dia kasih lihat kan gitu, dia punya foto, dia pajang fotonya dia waktu masih kecil sebagai screensaver di handphonenya dia. Karena rata-rata luka inner child kita yang mempengaruhi kita sebagai manusia dewasa. Dia ceritain tuh diri dia, gimana si Hainim kecil itu striving to prove himself. Sekarang Hainim yang sudah dewasa, tiap kali lihat handphone dia akan memberikan cinta. Oh, Hainim kecil, you will be okay, I love you for who you are. Cinta itu tidak bersyarat, lo nggak harus jadi PhD untuk mendapatkan cinta dari manusia lain gitu. Gitu. Dan buat gue itu trik yang menarik tuh. Gue jadi bongkar, gue juga mau pasang foto gue masih kecil di screensaver gue. Iya, benar, setuju gue. Ini juga sebenarnya nyambung sama tamu kita di Diary with Sampean kan. Banyak ya, Say, IP-nya ya, Say. Kita kayak Oprah Winfrey deh, ditinggal meleng dikit dia punya Oprah Podcast. Apa bedanya, Bu, dari Super Soul Sunday? Kata dia gini, ya ini podcast, yang lain kan podcast. Ya suka-suka gue, ya lu atur dah, Bu. Someday Mandela Larwi Sanjo. Ditinggal meleng dikit, udah bikin lagi nih yang baru, Bu. Sabar, Bu, pelan-pelan. Iya, di duet with gitu. Ini juga dan kayaknya tuh kita punya tamu 4 berarti udah ya di duet with, ya kan? 4 tamu. Lo lihat nggak sih benang merahnya tuh semua tentang upbringing gitu? Gimana mereka dibesarkan, dan upbringing itu kan sangat erat sekali hubungannya dengan masa kecil, gimana mereka dibesarkan, ya kan? Dengan Prilly yang very eloquent, very articulate, ya kan? Terus kemudian kita ngelihat Vidi, kita ngelihat Bu Vero, kita ngelihat 4 orang tamu anak-anak muda harapan bangsa yang serah orang mau bilang apa, I am what I am. Ada persamaan tema sebetulnya dari tamu kita tuh. 2 pertama adalah suara untuk perempuan. 3 berikutnya kita merayakan individualitas dan uniqueness, self uniqueness. Ya, semua tie-in kepada upbringing gitu. Itu betul. Iya kan. Terus ngelihat kayak siapa namanya, Ian Hugen, terus Groove Perdana, terus Sarah Tobing, itu menurut gue gila ya. Untuk kita yang generasi X sama milenial awal, nggak mudah untuk jadi seperti mereka. Yang bisa dengan bodo amat, gue kayak begini. Iya, dan menurut gue juga kita nggak akan bisa jadi mereka. Betul. Kan mirip tuh omongannya Vidi adalah dia bilang gitu ya, bahwa kayak udah nggak zaman ya orang tuh hidupnya linear. Dia cuman kerja satu profesi aja. Karena artinya dia tidak mengeksplor dirinya gitu kan, itu Vidi ngomong gitu ya. Terus kemudian kalau yang 3 orang tamu kita berikutnya di duet with Sarah Tobing, Groove Perdana sama Ian Hugen kan juga gitu kan. Mereka bebas aja, gue explore, arahnya sekarang lagi ke sini, ya udah gue jalanin yang ini. Lagi arahnya ke situ, ya udah gue jalanin ke situ gitu. Dan itu juga sebetulnya poin pembicaraan yang gue inget dari obrolan gue dengan Omar Estegal, Omarang. Dia bilang gitu, kalau dia menyadari hidup itu ternyata tidak linear. Betul. Dan sekarang zamannya udah bukan di mana orang hidup semakin linear gitu. Betul. Contohnya apa gitu, maksudnya apa gitu. Misalnya gitu, lu belajar ekonomi berarti lu akan kerja sebagai ekonom. Berarti kerjaan lu akan menghitung duit. Lu akan
ini itu, jenis pekerjaannya adalah mungkin perbankan, mungkin ini, mungkin itu. Sekarang udah nggak gitu. Mungkin lu belajarnya ekonomi, tapi it turn out ternyata lu menemukan passion lu bikin cangkir. Iya. Kemudian you pursue kecintaan lu terhadap bikin cangkir. Lu master jadi bikin cangkir, lu jago masarin cangkir lu, ternyata lu menjadi ahli marketing, bukan sebagai artisan cangkir gitu. Nggak linear gitu. Gue gini, ih asik banget ya hidup yang seperti itu tuh. Iya, iya. Dan buat kita agak sulit mungkin. Iya. Tapi kita belajar. Oh iya. Gitu ya. Dan kita belajar. Gue kalau belajar dari si episode terakhirnya Duet With itu kemarin adalah easy with life. Ya nggak sih, walaupun mereka juga banyak bocor halusnya ya, kayak gue juga punya masalah loh, gue juga mental breakdown loh, gue juga ada gila-gilanya loh, gue juga ada momen dimana gue nggak mau lihat handphone gue ada, nggak juga mereka kemudian jadi kayak nabi, duduk di atas teratai gitu, nggak juga gitu, cuma iya ya, santai aja gitu, jalanin aja. Iya, itu juga yang gue kagumi dan gue pelajari ya dari generasi Sarah, Ian, sama Guf adalah itu, keberanian untuk memeluk pengalaman hidup yang ada di depan gitu. Betul. Kan seperti yang tadi lu bilang, kita kan upbringingnya adalah hidup itu linear kan gitu. Nek, lu kan belajarnya komunikasi, kerjaan lu penyiar, ya udah itu aja yang lu kerjain gitu. Dulu kan ada satu artis yang terkenal dengan ucapannya yang membekas banget di kita. Lu tuh harus konsisten melakukan pilihan pekerjaan lo supaya lu dikenal hanya dengan satu pekerjaan itu aja. Lu pelukis, ya udah lu melukis aja. Jangan tiba-tiba lu jadi jualan kue cucur gitu. Nanti orang bingung, lu tuh pelukis apa penjual kue cucur. Sekarang udah nggak gitu hidup, Jack. Nggak. Terus, gue suka sama kalimat memeluk masa depan ya tadi lo bilang. Nggak tahu, gue lupa. Gue ngomong apa? Memeluk, dibantu Kasep ya, dibantu. Memeluk apa ya ada tadi ya? Memeluk pengalaman hidup. Ganti siarannya sama Guf aja. Kayaknya Guf nggak gampang lupa, lebih muda. Tuh siaran sama Wanca, tuh ada Wanca. Hai Wanca, good morning. Memeluk masa depan, apapun itu tadi kalimatnya ya, lu lupa gitu. Tapi intinya kan adalah memeluk ketidakpastian dalam hidup. Iya kan? Memeluk pengalaman hidup. Nah, bukan. Kalau pengalaman hidup tuh udah lewat. Memeluk kehidupan yang ada di depan. Ya itu masa depan, makanya ketidakjelasan, uncertainty gitu. Lo embrace. Kenapa gua brought up this topic? Ini adalah sesuatu yang sedang gue alami sebenarnya. Ada apa lagi maling kundang? Gue bukan maling kundang, batu dong gue. Gue ada yang Sumbi. Masih tema Bandung. Ada apa lagi Kisanak? Kita pokoknya sebulan ini temanya masih Bandung ya. Nuhun Kasep, nuhun. Nanti ingetin gue cerita soal Bandung ya. Ih, nggak selesai deh cerita Bandung lo. Enggak, ada peristiwa ternyata di Jalan Braga yang pengen gue bahas. Oh. Terus, dan menurut gue ini banyak sekali dialami sama banyak orang gitu, bahwa ketakutan menghadapi masa depan, ketakutan menghadapi sesuatu yang tidak pasti di depan lo. Ketakutan memulai sesuatu yang baru, ya. Ada mungkin dari teman-teman di sini yang baru saja memulai pekerjaan baru. Kemarin kan hari Senin setelah libur panjang akhir tahun, terus kemudian dia memulai sebuah pekerjaan baru kemarin, gitu ya. Kantor baru, suasana baru. Untuk umur-umur sekitar, kadang-kadang tuh memulai sesuatu yang baru beda banget sama ketika lo masih usia 20-an atau 30-an awal. Perasaan memulai, mungkin kalau lo konteksnya adalah acara baru di TV.
Deg-degannya tuh kan excitement ya. Mm-mm. Waduh, show baru nih. Lampunya baru, set panggungnya baru, krunya baru, wardrobe-nya baru, konsepnya baru. Lo masih inget dong rasanya kayak apa excitementnya? Ya. Beda dengan yang umurnya udah sekita, yang mungkin juga udah penuh dengan trauma. Ketika lo memulai sesuatu yang baru tuh ada juga yang memulai dengan will I survive? Kira-kira ini akan banyak nggak ya masalahnya? Kira-kira ini akan bisa nggak ya dipecahkan? Begitu masuk, loh, kok orangnya nggak optimis ya? What's going on? Dan itu tuh ketika lo pulang di hari pertama tuh rasanya instead of oh my god, I'm very excited with this job, lo malah pulang dalam keadaan oh my god, finally the day is over. Ya, karena gini, entah kenapa kalau di zaman 20-an, usia 20-an, kita merasa bahwa perjalanan hidup kita tuh masih panjang, Nek. Jadi kalaupun kita salah sekarang, kita punya pengalaman buruk sekarang, we still have a lifetime ahead of us to make mistakes. Nah, di umur kita jelang 50 alias jelita gini, kita kan jadi mikir gini ya, am I wasting my time? Gitu. Tapi lu follow Mel Robbins nggak, Web? Nggak. Ada penulis buku kok provokator sih? Ya. Apa tuh? Motivator dong. IG bego deh. Siapa yang bego? Di kepala gue bener loh. Motivator gitu. Cece yang di Cikapundung yang bego ya? Motivator gitu, penulis buku ya. Dia terakhir postingan ini. Provokator anjir. Ya, follow ya. Ada postingannya Mel Robbins bilang gini, mau umur 20, 30, 40, 50, 60, you are never too old to start your new journey. Stop feeling like the world is ending for you because you are old. Stop it gitu. Karena dia sendiri di pengalaman hidupnya dia itu nearly bankrupt loh di pekerjaan lamanya sebelum akhirnya dia menjadi seorang podcaster dan motivator dan penulis buku di umur yang udah nggak muda lagi, Nek. So she is actually walking the talk ketika dia ngomong itu. Gue tuh setuju. Karena kan Mel Robbins, Mel Gibson, Mel Ahyar, ya, Mel Linda, ya, Melanie Kartadinata, Melanie Ricardo, ya, itu kan, dan meme di sosial media kan banyak yang bilangnya kalau Neil Sanders memulai Kentucky di umur 64 tahun, siapa memulai apa di umur berapa, ini memulai itu di ini itu segala macam. Mel Robbins dia memulai jadi motivator umur bla bla bla. Cuma tetap loh, Bo. Iya. Melangkah ke sesuatu yang baru tuh kayak ya. Dan yang mau gue brought up di sini adalah, yang mau gue angkat di sini, yaitu tadi gitu, memeluk ketidakpastian itu tuh lu butuh skill ternyata. Karena di umur-umur sekitar ini itu nggak kayak umur 20-an yang kayak let it go, let it flow. Santai aja, Jack, jalanin aja, nggak usah dipikir. Not that easy, baby. Yes, true. Justru kemarin ada yang DM gue ya, kan kayaknya energi dan don't get me wrong ya teman-teman, I love it, makanya gue suka balas satu persatu ya, dan kan kita bisa lihat ya vibrasinya ketika I know you meant it dan lu butuh jawaban. DM gue itu kan juga penuh dengan curhatan geng duet ya, Iwet ya. Ada yang diputusin pacarnya, DM gue nanya what to do. Ada yang di PHK, ada yang divonis kanker, ada yang kehilangan anak gitu. Yang kemarin yang baru gue bahas adalah itu gitu. Kak, aku takut deh, aku putus di umur segini, aku ditinggalin pacar aku di PHK Kak gitu. Aku takut deh gitu. Gimana ya Kak supaya hidup nggak takut? Kalau gue tuh bilangnya gini, justru dengan kita takut,
kita harus berkawan dengan rasa takut itu supaya kita itu bisa terus mengembangkan diri kayak yang diputusin gitu ya. Gimana sih Kak supaya aku nggak takut sendirian? Loh, berkawan dong dengan rasa takut kesendirian itu supaya lo bisa menjadi teman terbaik lo dengan atau tanpa pasangan. Itu kan sama juga dengan kayak kita gitu yang in your story gitu, memulai pekerjaan baru di usia yang nggak lagi muda gitu. Lo takut gagal, takut sukses, takut terlalu sukses sehingga lo nggak bisa keep up gitu. Kan itu juga mungkin ya. Justru dengan ketakutan itu kan itu akan menjadi cushion buat lo sehingga ketika lo berbuat salah, you know what to do. Karena this is not your first rodeo lo. You know what to do. You've been here before. Itu yang membuat pengalaman hidup lo mahal kemarin. Rasa takut lo itu yang menjadi cushion lo, yang melindungi lo gitu. Akan jadi bego kita kalau kita di umur segini berbuat salah, tapi kita masih bingung sebagaimana kita di umur 20 gitu. Di umur 20 kita udah pernah lo bikin salah itu. Lah kok di umur 50 kita masih bikin salah yang sama dan masih bingung gitu. Nah itu berarti karena lo tidak belajar dari rasa takut lo, for me. Gitu. Kak Iwat lagi takut kenapa sih Kak Iwat? Gak ada. Cuma mungkin ini fase kehidupan aja yang perlu gue jalanin untuk ya udah coba deh. Ini adalah mungkin salah satu cara untuk belajar memeluk ketidakpastian itu. Gue sebenarnya pernah mengalami ini. Jadi waktu 2011-2012 gue lupa deh. Gue pernah kan bener-bener yang resign dari siaran radio tuh, dari Hard Rock FM. Terus gue bener-bener gak bikin plan apa-apa. Gue gak bikin plan apa-apa. Gue inget waktu itu Mas Alexander Sriwiono bilang, the beauty of uncertainty, embrace it, gitu kan ya. Dan waktu itu gue bisa melakukan itu dengan sangat baik. Tapi beda banget rasanya sama sekarang gitu. Dulu tuh gue 2012 berarti kan umur gue masih 31 tahun tuh ya. Kayak I have the whole energy to face the world. I have the energy to embrace all the uncertainty. But now kayak oh my god, so many things. Iya, gue sih sedikit banyak bisa menebak ya. Dan teman-teman yang suka nonton kita tuh siaran pagi pasti juga udah bisa nebak. Ya pastilah Iwet sedikit anxious, sedikit takut. Dia yang selama ini kerja di korporat, terus sekarang dia terjun bebas jadi nyai ronggeng kayak gue yang nggak punya gaji tetap kan juga pasti lu keder-keder ya Beb. Keder gue bener-bener yang kayak wah gila sih nih. Sebenarnya justru gini, don't get me wrong. Secara income aman Dave. Tapi justru memulai sesuatu yang baru tuh gue yang kayak gila nih nggak kelar-kelar anxiousnya. Gila ini kok nggak beres-beres ya gitu. Udah tenang tiba-tiba anxious lagi. Gitu. Itu sih, itu yang coba gue bawa dari obrolan-obrolan pagi ini gitu. Dengan obrolannya Ruby tuh sedikit banyak menjawab juga ke-anxiousan gue sama anxiety gue. Terus kemudian obrolan Sarah, Ian Hugan sama siapa namanya Guf Perdana di Duet With, itu juga sedikit banyak gue kayak dapat suntikan energi how these young people embracing their life, fearless banget gitu. Lu tau gak bedanya lu sama Ruby? Apa tuh? Kalau Ruby secara tidak sengaja mendapatkan terapi dari obrolannya, kalau lu emang sengaja nyari terapi dari obrolan lo. Ih biarin kek, mahal tahu bayar psikolog. Iya nggak apa-apa, gue bercanda aja. Ih sensi deh lo, kayak pensil yang suka usil. Itu kan yang juga diomongin kan sama adik-adik itu kan, yang mereka bilang gitu bahwa iya zaman dulu kita belum sanggup ya bayar psikolog gitu. Ada Irwan Ardian. Hai Irwan. Hai Irwan.
Kok gue baru tahu kalau lu tuh kehilangan anakmu? I didn't know. Aduh sayang. Oh really? Tadi dia bilang kan waktu dia kehilangan anaknya dia belajar lebih ikhlas dan legowo. Sekarang dia melangkah hidup tuh, dan makanya kelihatan ya Wan ya, gue melihat lo sekarang kelihatan lebih bebas melakukan apa yang lo lakukan dalam hidup lo. Iya, betul. Betul. Rasa duka itu memberikan lo kebebasan. Same with me. Kalau teman-teman bilang gini, kok lu berubah ya sekarang ya? Iya, karena I feel like I am such liberated now. Gue tuh bebas banget sekarang. Iya. Ini ada Mel Kartika bilang gini, Iwet cari mentor atau coach buat teman brainstorming, diskusi bisa lebih menenangkan. Nah itu Mel, gue tuh mengharapkan Dave. Tapi Dave itu motivator dibilang provokator. Gue mau brainstorming sama dia. Malas ngomongin masalah, Wet. By the way ya, kemarin gue kayak belum kirimin ke lo, gue kirimin di broadcast channel gue tuh. Ada satu, apa gue kirimin ke lo ya? Ada satu potongan obrolan podcast gitu sama Bapak Boy Thohir. Lo tau Pak Boy Thohir nggak? Belum. Ya, gue kenalin ya. Thank you. Pak Boy Thohir itu kakaknya Bapak Erick Thohir. Pengusaha sukses lah, kita sebut saja demikian ya, pengusaha sukses sekali. Potongan interview itu yang ada di Reels itu menanyakan Bapak kalau kerja berapa jam sehari, ya, gitu. Terus kemudian dia jawab, oh berapa jam ya, saya nggak pernah ngitung gitu. Terus dia bilang, tapi coba kita hitung deh, jam 9 pagi saya mulai sampai jam 11 malam. Terus abis itu gini, wah 14 jam tuh kurang lebih ya Pak ya, gitu kata si interviewer ya, kata hostnya. Terus dia bilang 14 jam ya, wah saya nggak pernah ngitung tuh. Tapi saya tuh kadang-kadang suka malu kalau misalnya bilang bahwa saya jam 11 sudah selesai, gitu ya. Terus kenapa Pak gitu? Ini jangan dianggap kemudian jadi toxic productivity ya, karena kan kalau anak zaman sekarang kan lu selesai lebih cepat langsung merasa feeling guilty atau toxic productivity tuh gitu kan ya. Dia bilang gini, iya karena untuk mencapai kesuksesan itu memang butuh kerja keras. Itu dia bilang. Dan saya melihat dari banyak pengusaha-pengusaha sukses, mereka itu bekerja memang tidak kenal waktu. Dia nyebutlah satu nama gitu. Dia nyebutnya gini, saya tuh kadang suka malu gitu sama dia nyebut nama di dalam obrolan itu adalah Bapak Antoni Salim. Pak Antoni Salim itu bisa selesai kerja jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi loh. Ini kutipan gue ya dari obrolan itu ya. Terus si interviewnya, hah, yang bener Pak? Iya. Dan dia betul-betul mengerjakan itu dengan penuh sukacita gitu, karena memang dia menyukainya. Terus gue gini, wow, gila juga ya gitu. Terus gue bacain komen-komennya tuh, terus langsung kayak semua bilang, apa kabar tuh apa tuh namanya work-life balance, apa kabar tuh kesejahteraan mental, bla 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 segala macam. Terus gue lihat gitu ya, terus gue kirim ke broadcast channel gue bilang, what do you think guys? Nggak ada yang jawab nih. Sedih. Cuma gini loh, gue cuma mikir gini, iya ya, ketika lo mau menjadi sukses, dengan definisi sukses adalah lo punya bisnis yang berhasil, lo punya harta yang melimpah ruah, gitu ya. Kerja kerasnya emang nggak main-main, ya kan? Tapi kalau definisi sukses lo adalah ya udah, gue hidup cukup, gue hidup tenang, mungkin lo nggak butuh hidup yang seperti itu. Bener nggak? Kerja yang sampai jam 11 malam, sampai jam 3 pagi. Dan gue melihat memang orang-orang yang seperti mereka, itu kerjanya nggak ada yang santai, Bo. Itu nggak ada tuh yang break dulu, sebat, break dulu, makan, minum kopi dulu, break dulu, gabut, bingung, santai gitu. Nggak ada tuh. Pilih-pilih kopi 30 menit. Kopi apa maca ya? Aduh. GoFood apa Grab ya? Aduh, promonya mana nih yang lebih gede gitu. Nggak ada tuh ya. Nggak ada.
sibuk lihat gitu apa tuh namanya, bukan rekomendasi, apa tuh namanya tuh, review. Maca apa karamel latte ya? Bintangnya berapa nih? Reviewnya bilang apa nih? Nggak ada. Terus kemarin gue habis ketemu lagi sama orang ngobrol-ngobrol, seorang pengusaha sukses juga. Sibuk kemarin ya Le ya? Sibuk sampai gue nggak balas WhatsApp lama banget kan di grup ya. Anyway, dia cerita, Bo, hobinya dia nge-gym. Jadi gue tanya kan, what is your hobby? Don't tell me your hobby is working. Oh enggak lah, dia bilang gitu. Pekerja itu beda sama hobi, dia bilang gitu. Terus hobinya apa? Gue bilang gitu. Dia bilang, hobi saya nge-gym. Saya suka banget nge-gym. Terus gue tanya, member di mana? Ngurik, ya kan? Siapa tahu kali-kali sama ya kita membershipnya ya. Tapi kan gue lupa, dia pengusaha sukses. Membernya, gymnya pribadi di rumah. Oh, gue pikir dia, lu juga ya ngobrol sama konglomerat gitu, lu nggak usah tanya deh gym di mana. Kita nih member-member FF, Bo. Dia tuh udah minimal Olympus. Paham nggak sih lo bedanya apa kasta kita nih? Iya. Terus dia, oh enggak, saya gym pribadi, saya punya ruangan di rumah, saya beli alat-alat gym, terus udah gitu saya pakai lah gitu. Terus gue nanya lagi, kenapa suka gym? Buat saya gym itu kayak meditasi ya, dia bilang gitu, karena dia benar-benar konsentrasi saat itu, dia atur nafasnya, dan itu menenangkan buat dia. Bahkan dia bilang kalau sampai liburan pun saya selalu cari hotel yang ada gymnya, atau kalau hotelnya nggak ada gymnya, saya akan bayar yang harian. Nah, terus udah gitu, take outnya dari cerita soal gym ini tentunya tidak membahas coba lihat bicepnya mana gitu, enggak ya. Yang dibahas adalah dia bilang ini, dan menurut saya filosofinya gym itu sama seperti membangun bisnis. Ayam, langsung gitu dong. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, kalau bisnis kamu mau bagus, kamu harus kerja lebih keras. Itu analoginya sama badannya. Kalau badan lo mau bagus, then you have to work hard untuk mendapatkan badan yang bagus, gitu kan ya. Tapi ketika lo mau otot lo besar, lo harus angkat lebih berat. Sama seperti bisnis. Pasti ada hal-hal yang berat untuk diangkat, tapi ketika lo bisa melalui itu, bisnis lo akan semakin besar. Terus gue gini, iya lagi. Iya, usaha tidak akan mengelabui hasil. Betul. Cuma ya itu tadi, balik lagi gitu ya. Ini buat temen-temen yang masih kayak apa tuh namanya, Dave? Terkesima dengan konsep work-life balance. No, tadi kan ada yang komentar gitu ya. Ya, mungkin si bapak konglomerat itu kerja sampai jam 11 sampai jam 1 karena boomers nggak work smart, masih work hard gitu. Whatever it is, ya. Tapi usaha tidak akan mengelabui hasil. Entah usaha lo pakai otot atau pakai otak atau kombinasi. Betul. Sama kalau gue ya nanya, gue akan nanya gini, bapak kerja sampai jam berapa? Sampai jam 1. Gue nggak akan buru-buru kagum. Lalu? Gue akan nanya dulu, mulainya jam berapa? Oh iya, betul. Dia bilang saya baru mulai konsen kerja jam 9 malam. Ya no wonder dia selesai jam 1, bro. Ya, tapi enggak kok. Dia nggak mulai dari jam 9 malam. Nah, ngomongin soal work smart. Itu kan juga sebuah konsep yang didengung-dengungkan kan. Work smart, not work hard. Banyak tuh motivator yang ngomong gitu. Kalau lu masih kerja sampai jam 12 malam, then you're not working smart. Bener nggak? Tapi kalau dari ceritanya konglomerat itu, they all work hard loh. Iya. On that topic ya, I don't know ya Iwet ya. Kalau gue, my personal opinion adalah di era sekarang ini, kalau work itu equals to working smart. If you're not working smart, I don't think it is entitled to be called as work. Lu tuh cuman kegiatan aja. Iya. Mungkin definisi smartnya yang harus dielaborate menurut gue. Iya, menurut gue lu tuh sama kayak lu tuh cuman berkegiatan aja tapi nggak ada faedahnya. That's not working smart. Itu dia. Mengisi waktu aja itu mah, just clocking absensi aja.
ini yang gue bilang sambil gue cuci tangan gitu habis ngobrol sama dia gitu ya. Terus gue mikir gini, banyak orang yang bilang, oh dia nggak working smart. Working smart tuh definisi lo apa? Kan banyak yang bilang, ya lo nggak perlu kerja sampai sekeras itu untuk bisa menghasilkan hasil maksimal. Bentar. Kayaknya nggak gitu deh konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Working smart meskipun durasi kerja lo panjang, tapi kalau memang lo maksimal mengerjakan dalam setiap jamnya itu banyak hal yang lo selesaikan, that's working smart. Bener gak sih? Iya, dan buat gue ya gitu, work hard dan work smart gitu ya. Kenapa itu jadi diskusi panjang yang gak selesai? Karena gitu ya, smart itu ukurannya beda-beda loh setiap orang. Bener. Smart buat gue beda dengan smart buat Iwet. Tapi working hard itu ukurannya sama. Dua-duanya sama. Iya kan? Jadi makanya orang tuh lebih gampang bersembunyi di balik working hard. Nah, karena smart itu beda-beda, Nek. Nah, ini yang mau gue bilang. Sebenarnya gini loh, poin yang mau gue angkat di sini adalah banyak orang yang berlindung dalam konsep-konsep itu. Berlindung? Bener nggak? Karena mereka malas kerja, karena mereka nggak mau capek, karena mereka nggak mau bekerja keras, terus bilang, I'm working smart. Nah, enggak. Ngerti kan lo? Ya, working smart dianggap sebagai ketika gue bisa mengendalikan teman gue, ketika gue bisa menggunakan teman gue untuk mengerjakan pekerjaan gue, itu working smart. Enggak, itu nipu. Itu ngapusi. Ini ya, kata smartnya aja deh. Emang ada waktu zaman kita sekolah orang yang smart mengaku kalau dia smart? Nggak ada. Jadi kalau lu kerja masih menggadang-gadang dan sibuk membranding lu working smart, you're not. Kalau emang lu working smart, lu nggak perlu teriak-teriak, lu nggak perlu jerit-jerit, hasilnya kelihatan yang. Iya, bener. Gue suka dengan efektif. That's also smart. Right? Bener nggak? Efektif tuh gue suka tuh. Teliti, cepat. Itu efektif. Solutif itu efektif. Ya nggak? Nggak buang-buang waktu sibuk ngebedain matcha latte sama caramel latte tuh bintangnya banyakan mana. Bener gak sih, Nek? Iya. Ya, mau mikir buat makan siang udah mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12. Nih ayam geprek ini sama ayam taliwang yang ini bedanya apa ya? Dari jam 10 sampai jam 12, Mali. Aduh. Tuh makanan baru datang jam 1. Dia baru makan jam 1:04. Baru dia beres makan jam 2:30. Terus lo mau melabeli diri lo working smart. Aduh ya ampun. Bener gak sih? Biar. Ya. Gue tuh kadang-kadang gini, lagi ngapain? Iya, aku lagi bingung mau makan siang apa nih. Kenapa bingung? Iya, soalnya ratingnya tuh banyak banget nih reviewnya. Sangat bingung. Ya Allah. Karena nggak tahu ya, kalau buat gue orang-orang itu sebenarnya memang mereka mencari kebingungannya. Karena memang nggak tahu aja mesti ngerjain apa, jadi ya udah they dwell on the kebingungan. Iya, dan abis itu berlindung bahwa kayaknya work-life balance gue nggak imbang deh nih. Oh tadi aku tuh mau bilang, gue mau membahas ini. Kok dilalah ya gitu. Kemarin kan gue baru bercerita betapa gue bangganya liburan di Bandung. Bagaimana orang tuh tertib apa. Sore-sore gue dikirimin berita dari Creative Fox. Jadi rupanya ada insiden kecil ya, walaupun insidennya sudah selesai. Pelecehan sepasang turis Singapura yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Braga. Nah, nyambung. Ih gila, gue kesentil banget yang ini. Anjrit, malu banget. Dimana kemarin gue baru ngomong bahwa oh my god, I love it, kota itu sangat tertib apa. Intinya memang orang yang negatif mah akan selalu ada. Tapi nyambung dengan obrolan kita tadi, what happened to you gitu. Yang perlu dipertanyakan adalah apa yang terjadi di dalam kehidupan remaja-remaja itu yang membuat mereka merasa bahwa menunjukkan mereka kekuasaan mereka dengan nyolek turis, melecehkan mereka, it's okay. No, it's not. What happened to you, honey? Ya. Itu pasti upbringing lagi kan, Wet gitu. Betul.
Who told you in your household bahwa melecehkan perempuan, mengganggu orang yang tidak lu kenal, mengolok-ngolok mereka adalah cara untuk menunjukkan bahwa lu lebih berkuasa dari mereka? It's not. Terus. Upbringing tuh emang penting banget. Bener-bener kayak sampai mungkin akan ada kalau gue nanyanya gini, kamu nyontoh siapa sih? Iya. Kamu tuh ngelihat apa? Ngelihat siapa? Kamu tuh nontonnya apa sih? Iya. Kok bisa sampai melakukan itu? Bapak kamu tuh gimana sih memperlakukan perempuan? Ya, ibu kamu tuh diapain di rumah? Nah itu juga ya. Kok sampai kamu bisa melakukan itu tuh gimana gitu? Tangannya tuh nggak bisa ditahan tuh gimana gitu? Ya, dan gitu mental preman yang Ini nyambung sama obrolannya Bu Vero di YouTube Duet With. Maaf nih ya, promo terus nih IP baru kita. Ingat, meleng dikit ada IP baru. Godek dikit udah ada yang baru. Bu Vero kan bilang kan, pesannya untuk perempuan di 2025 apa? Bukan buat perempuan. Ya, buat laki-laki. Karena justru sebenarnya banyak sekali permasalahan perempuan itu datangnya dari laki-laki. Iya, itu kan penggalan kalimat Bu Vero terhadap gue bilang ini, Dave, kalau saya perempuan membela perempuan biasa, kalau kamu laki-laki membela perempuan itu baru powerful. Karena dilanjutin sama dia, laki-laki ngomong itu pasti lebih didengar dibandingkan perempuan. Makanya use your voice. Iya. Iya kan? Itu yang terus gue gini. Terus dia bilang kan bahwa laki-laki itu contoh. Dan karena perempuan kan yang ngatur rumah ya. Dia yang mendidik, dia yang bersih-bersih, dia yang ini, yang itu apa segala macam ngatur ini itu. Tapi yang dilihat sama anaknya tuh bapaknya kayak apa? Nah, kalau bapaknya udah mencontohkan hal yang tidak baik, ya terjadilah itu pelecehan seksual. Terjadilah itu kasar sama perempuan, sama orang lain. Jadi ya, dan kita juga sebagai society jangan terus membiarkan kalau if you happen to see ada laki-laki yang melecehkan perempuan di depan publik dan lo menyaksikan itu, jangan cuma diam aja, Jack. Karena orang-orang begitu tuh biasanya karena pembiaran web. Jadi kayak ya udah nggak ada yang berani ngelawan gue. Begitu ditegur, kicep itu sih. Nah, jangan lo marahin. Lo pegang tangannya, lo rangkul, lo tanya, punya masalah apa kamu? Coba duduk yuk. Ada masalah apa, gimana? Dulu waktu kecil dididik seperti apa? Sambil lo pegang. Apa rasanya enak nggak diginiin? Apa rasanya kalau gue giniin? How does that make you feel? Jangan emosi, ayo nggak boleh emosi, tetap santai. How does that make you feel? Senyum. Senyum lo kayak Labubu. Coba senyum lebih ikhlas, lebih tulus. Gue bisa cepet tuh gue tuh ya dari bijaksana ke wajah predator gitu. Gue senang gue jadi korban. Seneng nggak? Apa rasanya sekarang jadi korban? Iya kan, makanya jadi kayak masalah upbringing tuh gue seneng itu terbahas di Duet With gitu ya, bahwa soal upbringing tuh lo akan lihat gitu kalau ada orang yang kayak wah gila ini orang keren banget ya, upbringingnya pasti. You know what ya, mengenai laki-laki yang melecehkan perempuan ya, makanya gue pengen deh suatu hari nanti gue jalan-jalan ke Vietnam, gue bawa ponakan gue ya, karena Bobo kan udah 2 kali ke Vietnam. Terus dia cerita, Iwet, satu dari negara itu yang menurut dia impresif adalah dia bilang gini, Bo, orang-orang di sini dia nggak ada melihat laki-laki catcalling perempuan di jalanan. Yeah. Itu perempuan pakai tank top tengah hari siang bolong, pakai rok mini yang cuma sejengkal, naik ojek kemana-mana, nggak ada tuh cowok-cowok gitu catcalling, wiwit, neng mau kemana? Nggak ada, Bo. Iya pakai bahasa Vietnam kali, nggak pakai neng mau kemana neng, kayak gitu.
Mungkin Bobo nggak tahu aja artinya apa. Dodol. Feel-nya beda kali, bukan viewit, bukan gitu. Cewek. Ada Anggi Dewi bilang dari provokator ke motivator jadi predator, terakhir jadi traktor dia. ngegusur para catcaller. Loh, siapa yang udah pernah jalan-jalan ke Vietnam? Katanya dia itu juga lagi uprising loh, Wet. Iya. Gue dengar juga. Destinasi wisatanya tuh. Iya, dan agak dingin kan Vietnam itu. Iya. Jadi gue pengen gitu mau lihat. Kan yang seneng dari jalan-jalan tuh adalah gitu ya. Ketika kita pergi ke satu tempat baru, kita belajar dari tempat tersebut. Oh, mereka jauh lebih advance dari negara kita ya. Kita pulang bawa cerita menarik. Sekarang coba lu balik point of view-nya. Apa yang mereka turis Singapura yang dilecehkan di Braga, cerita apa yang mereka bawa ke negara mereka dari hasil di Braga? Hah? Iya. Bangga lu jadi orang Indonesia. Sabar. Masnya ini ya mudah sekali berubah temperamennya ya. Kemarin begitu mengador gitu ya, sekarang hari ini gue tetap mengador, cuman maksudnya gue marah hanya karena oknum setitik itu rusak Bandung di belangku. Iya, padahal kan sebenarnya kamu lagi bangga banget sama Bandung ya. Iya, aku mau telepon Bu Widi Widi siapa nih? Widi Mulia. Menteri Pariwisata. Oh, kamu mau berkata apa kepada Ibu Widi Wardana? Ya, orang-orang kayak gitu nggak usah dikasih KTP deh, Bu. Lah, bukan urusan Bu Widi dong, Menteri Dalam Negeri. Ya, Bu Widi kenalin saya ke Menteri Dalam Negeri. Aduh, repot banget, panjang urusan. Oh, itu urusannya Dukcapil katanya gitu. Iya, bukan urusannya Bu Widi. Cin. Speaking of Dukcapil ya, kan gue baru menyelesaikan tulisan gue untuk bulan Februari di. Lo nulis tentang Dukcapil? No, gue nulis tentang spill dikit boleh lah ya. Nanti gue bacain, kan gue suka bacain di TikTok tuh dan banyak juga kan engagementnya. Gue kan tukang dongeng nih di TikTok. Did you realize, Wet, bahwa manusia jomblo di Indonesia itu dari catatan Dukcapil 2023 itu 63% jumlahnya, Wet. Dukcapil ngurusin lu. Did you know? Where did you get the data from? I'm smart. I Google. Wow. Sumpah datanya ada di Dukcapil. Ada yang 63%. 63% penduduk Indonesia itu jomblo. Jadi kalau kita nih jomblo merasa bahwa aduh I feel so alone. No, you're not, honey. 63% penduduk Indonesia itu sama nasibnya kayak lo, jomblo. Tapi kan mesti disaring lagi. Ada yang kayak misalnya anak-anak SMP, pasti itu kan berdasarkan KTP dong. Yes, itu usia 15 sampai 53. Nah, kalau usia produktif, usia 20, itu 48%-an. Gede juga loh. Ini jomblo apa single sih? Single. Single tuh apa sih kalau bukan jomblo? Apa sih bedanya single sama jomblo? Apakah single dan jomblo berbeda seperti combro dan misro? Gini, sabar ya. Sabar ya, oncom di jero, dengerin gue dulu. Kan itu pasti berdasarkan KTP ya. Kalau di KTP kan tulisan single gitu ya. Iya. Belum menikah gitu ya. Oh, coba lihat KTP Bapak. Emang apa? Tidak menikah. Tidak menikah. Enggak, belum kawin, gila. Oh, ya. Belum kawin. Tapi kan tidak berarti bahwa yang belum kawin itu tidak punya pacar. Iya juga sih. Iya kan? Ya lu debat sana sama Dukcapil. Gue kan cuma baca datanya, terus gue ceritain kenapa gue jadi ngurusin Dukcapil. Temannya Bu Widi bukan, Menteri Dalam Kependudukan bukan. Lah gue cuma ngomongin data. Apa
Apa berarti? Are you trying to say bahwa walaupun status KTP kamu tidak menikah, kamu tetap punya pacar? Is that what you trying to say, huh? Nggak juga. Cuma gue miss aja sama sebuah data yang lo bawa di siaran pagi kita mengenai single ini, dan datanya dari Dukcapil tuh gue kayak, hah? Dukcapil ngurusin orang single, orang jomblo. Karena tulisan gue itu ya Wet mengenai adalah bagaimana holiday season, Natal, tahun baru itu, it's the most stressful season for singles. Oh ya, maaf ya sebelum gue tanggapi soal the most stressful season for single, nih si Nejain 01 bilang, Kak Iwet kata gue juga apa? Iyain aja kan, lu kena omel lagi. Aku akan memulai hari dengan daily soul reflection. Ngomongin soal buku, data menunjukkan, gue tadi tidak bisa memberikan sumber datanya dari mana ya karena gue lupa, bahwa penjualan buku di Indonesia meningkat. Yes. Apa lo mengharapkan? Thanks to you guys, because you guys are always talking about what book to read. No, thanks to you, everyone yang suka baca buku gitu, dan itu perlu, baca buku itu perlu. Ikro. Bagus. Ini nyambung sebenarnya sama obrolan gue sama si pengusaha itu kemarin. Anaknya tuh Gen Alpha, umur 11. Dia bilang, kemarin anak saya liburan beli buku banyak banget. Yang saya sampai bingung, buku apa tuh yang dia beli. Dia beli kayak kumpulan karya-karya Shakespeare. Terus abis itu cerita apa, kumpulan lengkap buku Jane Austen. Terus dia bilang ini, saya bingung ya, mereka tuh beda banget. Kayaknya mereka udah capek sekali sama digital ini. Dan itu kan emang nyambung ya sama anak-anak muda itu mulai nyebutnya apa ya, bukan muak juga, apa ya, kayak mereka mau mencari sesuatu yang lebih analog sekarang ketimbang digital. Ya kan? Terus ini nyambung juga gitu bahwa meningkat pembelian buku di Indonesia. Makanya ya, dari out of all the gift yang gue terima saat Natal, yang paling speak to me adalah books. I love it when people gave me books. Karena menurut aku, very personal. Orang ngasih buku tuh very personal. Karena dia pikirin dulu, si Dave suka nggak ya buku ini? Cocok nggak ya buat si Dave? Iya, gue suka, kayaknya dia suka deh gitu. Dia punya nggak ya? Dia udah baca belum ya gitu? Very personal. Books is as personal as fragrance for me. Ya, by the way, Anggita bilang sedih Periplus Plaza Senayan tutup. Sebentar, No. kamu tahu nggak Periplus itu pindah ke bawah? Di bawah sayang. Udah nggak di atas, di bawah, di bawah, Iya, di bawah di basementnya Metro. iya. Ya, Periplus pindah, tidak tutup, tidak. Periplus PP, ih gede banget sekarang Nek. Nah, Kinokuniya, iya, Kinokuniya cuma di GI sekarang ya. Iya. Iya, Kinokuniya PS udah nggak ada, betul. Iya. Gitu. Darling, udah nih gue janjian mau nge-gym nih sama Rebecca Tumewu. Sombongnya. Makanya gue udah pakai baju gym, walaupun tadi ada yang komentar, Kak Dev kok bajunya lecek, ditonton orang bajunya lecek. Gue tuh kalau baju olahraga nggak gue setrika. Lu setrika? Gue nggak tahu. Enggak, kalau gue tuh di pemikiran gue, kalau gue laundry, baju olahraga nggak pernah gue setrika. Karena kan dia stretch, bahannya kan street. Kalau ditriska, nanti dia melar. Paham? Bahannya jalan ya, street. Sama kayak legging ya. Kamu bawahnya pakai legging nggak? Lu hidup nggak sih zaman legging babat? Apa tuh legging babat? Legging yang fabriknya tuh kayak kusut-kusut gitu, kayak kulit babat, legging babat.
Nggak tahu. Lu hidup gimana sih? Lu nggak pernah hidup susah ya? Sabar, nggak usah marah-marah. Ingat ya guys, nyebutnya legging bukan legging. Nyebutnya stretch bukan street. Sweater bukan sweater ya. Oke? Makasih untuk pelajarannya, Pak Ducakpil. Mau legging lo babat, mau legging lo kikil, mau legging lo paru, serah. Nah, gitu. Jadi hari ini aku janjian mau olahraga sama Becky. By the way, gue lupa cerita. Besok deh ya. Apa? I love Decathlon. Emang lu baru main ke Decathlon? Boh, gue kemarin kalap di Decathlon. Lu tuh borju banget sih hidup lo. Gue seneng banget sama Decathlon. Lengkap banget loh. Ih, kemana aja, Nora? Sabar. Sana lo nge-gym. Biar agak lebih rilis kemarahan lo. Duh, Decathlon mana? Ada deh. Mau tahu aja besok aja gue ceritain. Besok nggak ada cerita lagi nanti. Besok-besok gue udah lihat baju olahraga lu tulisannya tulisan-tulisan Finlandia ala Decathlon gitu. Kiprin. Kipran apa Kiprin gitu. Lupa gue. Gue beli kemarin 100.000 ewang. Biasanya gue beli jersey itu 700.000. Ini cuma 100.000 gue. Ya Allah. Say, kos kaki olahraganya Decathlon best loh. Iya, tapi nggak ada yang sebetis. Kan gue kayak anak Tarki pinginnya. Ada dong. Nggak ada. Udah gue cari. Gue udah keliling. Nah, lu carinya jangan di section laki-laki. Lu cari di section... Udah, berisik lu sana olahraga. Dah.